Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Bapak Samsul Huda, SIPMM, Ketua Alumni UT Wilayah Lampung. Seperti saya sampaikan di sesi pertama tadi, tema kita adalah kiprah alumni UT dalam membangun Provinsi Lampung. Ya, pemirsa, saat ini kita berada pada sesi kedua. Ini Pak Samsul menarik ini soal organisasi UT. Tapi sebelum kita ke tema tadi Pak, ini tujuan keberadaan alumni UT itu antara lain sebagai untuk apa itu? Baik Pak. Sebagai dasar melaksanakan UT itu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Betul. Universitas Terbuka, alumni Universitas Terbuka tahun 2019 yang disahkan pada saat Munas yang terpilih pada saat itu adalah Bapak Jenderal Muldoko. Itu tujuannya sangat mulia sebenarnya. Jadi yang utama adalah berserta dalam pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia seutuhnya. Tentunya dirinci dengan kegiatan-kegiatan spesifik Pak ya. Memelihara serta mengembangkan tridharma perguruan tinggi demi kepentingan pembangunan nasional. Ini sering yang kita sampaikan bahwa kita sering bersinergi dengan teman-teman pengurus alumni UT di seluruh wilayah provinsi se-Indonesia. Kita sharing dalam rangka apa? Dalam rangka mempererat, memperkuat NKRI Pak. Kita beragam orang di berbagai daerah, beragam dari berbagai suku. Kita satukan dalam organisasi UT. Berbeda warna baju, warna jaket, tetapi kita tetap dalam satu kerangka NKRI. Termasuk pilihan politik kan ya Bang? Betul Pak. Jadi kita bebaskan mereka untuk pilihan politik apapun, tapi tetap sebagai alumni UT dalam rangka membantu memajukan UT dan mengharumkan nama baik UT di seluruh wilayah Indonesia. Ya tentunya yang utama ya memelihara dan menunjukkan nama baik Universitas Terbuka. Itu yang selalu kita gaungkan kepada alumni, sehingga nama baik itu istilahnya harga yang tidak bisa ditawar ya, harus tetap dilaksanakan dimanapun Anda berada. Jiwa sebagai alumni dalam rangka untuk meningkatkan kecerdasan bangsa itu dari segala lini kehidupan, apapun profesi Anda itu harus selalu menjadi bagian dari alumni UT gitu ya. Nah selanjutnya kalau tujuan itu tadi tentunya banyak kegiatan untuk mendukung tujuan-tujuan itu yang dilakukan oleh alumni UT-nya sendiri. Itu apa aja kira-kira? Baik. Di tingkat nasional saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang bertujuan kalau misalnya ada kegiatan nasional, lokal bisa ikut? Iya, selalu ikut Pak. Jadi kebetulan kami itu pengurus yang paling lama ya, paling tua. Jadi jadi pengurusan pusat itu dulu didahului oleh Ibu Linda Agung Gumelar. Beliau alumni UT Pak. Walaupun sudah senior, sudah sepuh, beliau selalu juga ikut membantu UT. Dan juga pengurus yang punya saya lupa namanya ya, yang punya jamu itu Marta Tilaar itu, beliau juga pernah jadi pengurus UT di pusat. Dan yang terakhir itu Bapak Jenderal Muldoko selaku KSP ya. Kita sering diundang dalam acara-acara nasional. Tak lain dan bukan adalah dalam rangka meningkatkan dan mempererat tali silaturahmi antar pengurus UT dan juga menambah wawasan keilmuan. Itu. Nah, kalau di daerah, di Lampung, kita yang lebih utama karena dulu diamanahkan dalam rangka meningkatkan APK, jumlah mahasiswa. Angka partisipasi kasar. Betul, angka kasar itu kita diarahkan oleh pengurus pusat itu
mencarikan mitra, mencarikan beasiswa. Iya, karena menjadi tujuan utama Pak, karena terus terang mahasiswa UT itu terbanyak dari pelosok daerah. Itu tujuan utama kita mencarikan mereka orang tua asuh, beasiswa gitu ya. Oh itu salah satu kegiatan alumni UT. Iya, dan itu selalu kita berikan setiap ada UPI. Dana itu sebagian besar memang di samping ada dari mitra dan juga dari iuran alumni Pak Umar. Gitu ya. Alumni, ya. Kita selama di periode saya yang pertama itu kurang lebih dari 60 mahasiswa mendapat bantuan beasiswa untuk mengikuti pendidikan. Yang prioritaskan adalah mereka yang keterbatasan ekonomi, tapi juga mampu secara akademik. Dan juga itu diarahkan oleh Ibu Direktur UT yang sekarang Ibu Sri Mulyati, bahwa yang diutamakan juga anak-anak yang berada di pondok pesantren. Iya, itu sudah kita laksanakan Pak. Betul. Selama 4 tahun ini sudah kita laksanakan. Itu program yang sangat membantu ya, itu, Pak. Dan sangat membantu Pak, dan itu sangat-sangat bermanfaat bagi mereka. Mereka rata-rata juga IP-nya juga bagus-bagus. Hanya SPP yang sangat murah mereka juga tidak terjangkau Pak. Iya. Terutama bagi mahasiswa atau calon mahasiswa yang kurang mampu dan sebagainya ya Pak. Iya. Dan itulah kita mengetuk kepedulian beberapa pihak ya, supaya kepedulian terhadap mahasiswa UT itu bisa berlangsung secara baik dan pendidikan bisa jalan. Dan kegiatan-kegiatan utama yang kita bantu dalam rangka untuk memelihara kepedulian dan kepekaan sosial itu dengan kegiatan bakti sosial Pak. Ya, saya tidak membawa slide fotonya Pak, tetapi yang pernah kita sampaikan dulu tahun 2019 akhir di Kalianda ada tsunami ya. Betul. Di sekitar Candi itu Pak, UT hadir, baik sumbangan dari IKUT Lampung maupun dari IKUT Pusat, melalui Ibu Linda Agung Gumelar kita sampaikan sampai ke pulau-pulau. Kebetulan kami hadir sendiri ke sana, dan juga kegiatan-kegiatan yang kita berkontribusi karena ini IKUT itu terintegrasi secara nasional antar provinsi. Kita juga membantu kegiatan yang ada musibah di kejadian tahun kemarin ya, yang di Lumajang ya, yang Merapi ya Pak ya. Merapi berpartisipasi. Iya, kita partisipasi melalui IKUT yang ada di Jember. Kita sampaikan Pak. Begitu juga yang kejadian di Pandeglang ya, yang 2 tahun yang lalu yang Pandeglang itu ya, kita coba kontribusi. Dan setiap ulang tahun kita juga ada bakti sosial dari ulang tahun IKUT. Ya. Itu sama dengan Dies Natalisnya si UT? Atau ya, bersama Pak, tapi berbeda waktu ya. Tahun kemarin kami ke daerah nelayan di Sukaraja, di SDN 1 dan 2 itu kita sampaikan lebih dari 200 paket ya. Bakti sosial. Iya, bakti sosial. Dalam rangka ulang tahun IKUT kita sampaikan di sana. Kebetulan juga ada alumni di sana dan juga ada nelayan di situ yang kita butuhkan. Kompak itu juga itu Pak ya, alumni UT. Ya, itu kan kita menyalurkan Pak ya. Jadi semuanya itu dari masyarakat maupun dari mitra. Kita berbagi dalam rangka untuk membantu sesama Pak. Iya. Kalau sekretariat alumni UT itu atau IKUT di mana itu Pak sekretariatnya? Iya, sementara secara resmi kita tidak ada Pak. Cuman dipesankan oleh BPJ bahwa disiapkan sekretariat di salah satu ruangan di UT Lampung yang ada di Soekarno-Hatta, Rajabasa. Oh gitu ya. Iya. Ya artinya alumni kalau mau koordinasi bisa di sekretariat itu Pak ya. Betul Pak. Cuman kan sekarang juga kita kalau nggak bisa ketemu secara tatap muka, kita dengan media online juga bisa mudah berkoordinasi ya. Ya. Itu banyak kegiatannya itu Pak Samsul, saya dengar tadi. Tentunya ada bidang-bidangnya dari struktur organisasi
organisasi alumni UT itu sendiri? Iya, ada Pak. Jadi kita itu ada bidang-bidang yang membawa itu. Jadi organisasi, usaha maupun sosial gitu ya. Organisasi usaha gitu ya? Iya, Ada iya. juga ya? Ada, tapi ada yang bisa jalan dan tidak. Oh iya. Kan ada yang pendidikan, ada yang kelembagaan. Pendidikan itu yang Ada usaha. termasuk membantu beasiswa tadi gitu. Iya, kira-kira gitu dan ya? juga kita mempromosikan UT kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Termasuk membantu calon mahasiswa di daerah-daerah itu ya Pak ya? Iya, iya Oke, betul. Iya. betul. Itu di bidang pendidikan. Iya, pendidikan. Oke. Ya. Selanjutnya bidang apa lagi Pak? Itu yang bidang usaha, Pak. Jadi bidang usaha itu kita menggalang donatur, Pak. Tapi memang belum banyak. Oke. Kita itu banyak alumni UT yang berkiprah di semua jenjang profesi. Betul. Cuman memang belum banyak yang bisa kita ambil. Tentunya melalui media ini kita juga mengharap kepada masyarakat yang berkemampuan ekonomi, terutama juga alumni IT, membantu kepada adik-adik Betul. yang punya akademik tinggi tapi kemampuan ekonominya rendah. Nah, itu yang perlu perhatian. Betul. Saling membantu. Saling membantu. Nah, itu kan tujuan utama kita dan tujuan masyarakat secara umum ya, Pak ya. Supaya siap berbagi itu indah, kata Ustadz itu ya. Betul. Betul. Berbagi itu indah. Iya, betul. Di bidang usaha itu ya. Bidang usaha, iya. Menarik Pak Samsul Huda, SIPMM, Ketua Alumni UT Wilayah Lampung. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya ya Pak. Baik. Ya pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Bapak Samsul Huda, SIPMM, Ketua Alumni UT Universitas Terbuka Wilayah Lampung, akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.